Dapat kami sampaikan tentu Indonesia benar-benar tidak dapat menerima pernyataan yang jelas menyinggung dan tidak dalam konteks yang bisa dipahami bagaimanapun juga yang disampaikan oleh Presiden Prancis. Dan tentu posisi itu adalah posisi yang tegas dari pemerintah Indonesia. Nah, dalam hal tadi memang tentu kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh Prancis, termasuk tentunya Presiden Prancis. Namun yang perlu juga kami sampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Prancis tentu dapat berlangsung dengan kondisi yang kita alami saat ini pun tanpa kemudian memperlebar dan memperkeruhnya. Sebab kalau yang statement tadi untuk bangsa dan negara Indonesia adalah masalah prinsip, karena kita tidak dapat menerima suatu pernyataan yang tidak menunjukkan toleransi beragama pada yang berbeda agamanya. Tapi di lain pihak, hubungan antara kedua negara tentu kita harapkan dapat terus berjalan dengan baik. Tanpa kemudian terus ataupun tersandera oleh isu ini. Karena posisi kita sudah tegas dan kita tunggu respon dari Prancis, tapi untuk hubungan kedua negara kita tetap jaga dan harapkan berhubungan dengan baik. Baik, Pak Mahendra, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard. Sudah seperti apa update-nya hingga saat ini, Pak Mahendra? Betul, kita sudah panggil dan sampaikan posisi yang tadi kita bahas, sudah jelas dan sudah dikomunikasikan ke pihak Prancis, dan tentu pernyataan dari Bapak Presiden sendiri yang langsung berkaitan dengan isu ini pasti mendapat perhatian yang besar dari pihak pemerintah Prancis. Jadi saya rasa langkah-langkah itu baik dilihat dari pernyataan yang prinsipil bagi kita maupun dalam hubungan diplomasi sudah merupakan langkah-langkah yang dapat kita lakukan dengan konsisten. Di lain sisi kita melihat beberapa negara menyatakan sikap, selain itu juga dengan melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis yang dipasarkan di negara mereka. Apakah Indonesia juga akan melakukan hal tersebut, Pak? Menyatakan sikap dan juga akhirnya nanti akan memboikot produk yang dipasarkan di tanah air. Pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan atau membahas hal tadi karena memang hal ini malah akan memperkeruh kondisi, apalagi juga kalau mau realistis membedakan satu produk dari negara A, negara B, ya hampir tidak mungkin ya. Contohnya begini, misalnya ada sejumlah produk yang ada di Indonesia, katakanlah dari segi merek, dari segi paten adalah dari satu negara tertentu, tapi kemudian bagaimana kalau itu investasinya, proses produksinya justru sudah dilakukan di Indonesia. Dan kita saat ini justru ingin meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi langkah-langkah seperti itu tidak merupakan pertimbangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah.